Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbana an yahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabba ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masajid ka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma hafadna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alima minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka abduka wa nabiyuka wa na'udzu bika min syarri ma 'adza bi abduka wa nabiyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ونسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأصلح أمورنا بالقرآن واشف مرضانا بالقرآن وأدي ديوننا بالقرآن وفرد همومنا بالقرآن واغفر لموتانا بالقرآن وسلم مسافرين بالقرآن واحفظ إمام زماننا بالقرآن وأجل فرج إمامنا بالقرآن واحفظ علماءنا بالقرآن واكشف كروبنا بالقرآن واحفظ قائدنا بالقرآن وانصر جيوسنا بالقرآن وارحم إمامنا بالقرآن
warham syuhada'ana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajinna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Alhamdulillah atas karunia taufik hidayah Allah, kita semuanya masih dikasih sama Allah kesempatan untuk bisa melakukan kajian. Sebentar ya, saya ini sendirian di rumah, ada tamu, saya tunggu sebentar. Sudah. Jadi ini di rumah sendirian. Sudah selesai. Mudah-mudahan kajian kita ini bisa istiqomah dan bermanfaat bagi kita khususnya dan bagi sekitar kita semuanya dan bagi umat Islam di Indonesia khususnya ini. Sehingga apa yang kita pelajari ini bisa kita terapkan dan mengandung hikmah-hikmah yang luar biasa. Hanya kita bisa memahami apa arti kehidupan yang terjadi saat ini, jemaah. Baik, kita lanjutkan surat yaitu Qaf ya. Yang kemarin kita telah mengkaji tentang hikmah Ibnu Athaillah. Kita mulai dengan ayat 23 yang mana intinya nanti ini kajiannya tentang apa? Malaikat yang selalu menyertai manusia yang dalam bahasa Arabnya apa? Rokib, selalu ngawasi, atid yang selalu hadir ya. Nah, di ayat 23 ini memperkuat, memperjelas pengertian malaikat yang selalu menyertai manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Jadi berkata yang selalu menyertainya, qarin. Jadi yang selalu menyertai bukan artinya teman, jemaah. Yang selalu mengiringi. Corona kalau kita itu ya. Jadi korina. Siapa yang selalu di sekitar kita? Atid yang selalu tersedia di sisiku yaitu pencatat catatan amal. Nah, ini tafsirannya yang dimaksud yaitu malaikat. Jadi bukan jin. Sebab nanti yang jin ayat yang lain. Tapi sama-sama disebut korin. Karena manusia itu disertai malaikat dan setan. Ya, setan selalu ada pada diri manusia. Termasuk Nabi Muhammad. Cuma akhirnya setannya apa? Islam. Asalnya dan nurut. Karena apa? Rasulullah selalu tunduk kepada Allah. Jadi dapat hidayah. Jadi jin itu bisa Islam. Karena dia juga makhluk yang dapat perintah seperti manusia. Maka itu jangan kita memikirkan tentang musuh kita. Jangan pernah memikir siapa musuh. Musuh kita yang sebenarnya adalah hawa nafsu. Itu yang terbesar. Kalau kita bisa mengendalikan itu, semuanya akan terkendali dengan sendirinya. Karena Allah akan mengendalikan semuanya. Termasuk iblis pun tidak akan bisa menggoda kita kalau Allah tidak menghendaki. Apalagi manusia, jemaah. Seperti kisah Nabi Ibrahim, biarpun dibakar tidak akan bisa terbakar. Jadi ini yang maksud bahwa kita ini tidak sendirian hidup, jemaah. Ada jin, ada malaikat. Tapi Allah selalu menyaksikan. Jadi jangan merasa hidup kesepian. Walaupun faktanya dilihat mata sendirian. Apalagi
yang ditinggal keluarganya, kekasihnya, anaknya. Tidak ada kata sendirian bagi manusia itu. Karena pada dasarnya minimal disertai oleh malaikat dan setan atau jin. Kalau malaikat selalu mencatat perbuatannya, ada malaikat yang selalu alhamaha, yang memberikan ilham. Ada yang fujura, itu siapa? Yaitu jin. Watakuaha, yaitu malaikat. Nah, ini malaikat yang bertugas untuk mencatat catatan amal manusia. Jadi tidak ada kata yang dimana tidak tertulis karena malaikat ini makhluk yang paling patuh, tidak bisa disogok. Walaupun tidak digaji, dia tidak punya nafsu. Apa yang dilihat dicatat. Cuma kemarin kita telah bahas, ada malaikat yang sebelah kanan, ada yang kiri. Kalau mau mencatat sebelah kiri, yang kanan pemimpinnya. Jangan catat dulu kalau sebelum berbuat atau nunggu berapa jam. Mungkin dia istighfar. Jadi harapannya jamaah, kita itu banyak diampuni. Kita itu banyak masuk surga. Bahkan Allah tidak akan menghisap perbuatan niat yang jelek sebelum dilakukan. Tapi kebaikan yang sudah diniatkan belum dilakukan karena ada udzur sudah dicatat satu kebaikan. Kebaikan dibalas 10 sampai 700 sampai berlipat-lipat. Kejahatan satu. Kok banyak yang masuk neraka? Apa sebabnya? Kan aneh tapi nyata. Sebabnya banyak manusia yang tidak percaya bahwa Allah itu Maha Pengampun. Banyak manusia itu yang tidak punya ilmu bahwa Islam itu mudah. Tidak ada yang sulit. Kalau banyak dosa tinggal minta ampun. Satu amalan dibalas sampai berlipat-lipat. Yang penting jangan buruk sangka kepada Allah, tapi jangan meremehkan. Mungkin masih mudah apa ber apa menghabiskan waktunya untuk menghambur-hamburkan untuk kemaksiatan. Belum tentu dia hidup. Naudzubillah min dzalik. Kemudian untuk memperkuat bahwa yang dimaksud korin di sini bukan jin, bukan setan, tapi malaikat sebagai pencatat. Sebab nanti ada lagi korin yang lain di ayat berikutnya. Yang dimana jin, setan yang selalu membisikkan keburukan yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Nah, ayat pendukung yaitu surat Al-Kahfi ayat 49. Wa al-kitab. Apa? Diletakkan kitab itu kamu akan melihat orang yang ketakutan. Siapa? Orang yang berdosa. Akan ketakutan apa yang tercatat. Ternyata catatannya komplit. Ya wailatana, ya Allah. Ternyata ada semua. Si ngentit, si maki-maki, si berbuat maksiat. Na'udzubillah ya Allah. La yughadiru saghiratan wala kabiro. Semua besar kecil tertulis. Dan Allah tidak mendolimi. Ini menunjukkan jamaah bahwa tidak ada kata sia-sia perbuatan kita. Dan jangan dikira orang berbuat jahat itu dibiarkan. Ya, ada istilahnya apa? Istidrot. Kalau orang yang langsung dibalas, berarti orang itu orang yang dicintai sama Allah. Supaya sadar, jangan sampai terus menerus. Tapi kalau dibiarkan sampai menjelang hari kiamat, wah, berarti orang itu di istilah. Tapi catatannya tidak pernah terhapus. Kecuali apa? Kalau minta ampun. Kalau minta ampun, mengakui salah, insya Allah semua akan dihapus sama Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Baik, saya lanjutkan. Yang memperkuat, yang mendukung ayat 23 dari surat Qaf. Jadi penjelasannya surat Kahfi ini, menurut tafsir Ibnu Katsir, balik kita rinci. Jadi diletakkan kitab maksudnya apa? Yaitu perbuatannya semuanya, amal kebaikan besar atau kecil, ya tidak terlewatkan. Maka itu jangan merasa sia-sia berbuat baik
walaupun tidak ada satupun yang memuji atau yang melihat kita. Sekali lagi, hidup hanya sekali. Kita ini jadilah orang yang pandai-pandai pemain apa film yang terbaik supaya dapat piala Oscar dari Allah. Ya, betul ya. Jadi kalau kita benar-benar mengikuti aturan Allah, Allah akan memberikan suatu balasan yang berlipat-lipat. Maka rugi orang yang menyiapkan waktunya untuk kebaikan. Sedangkan orang-orang yang berbuat salah itu ketakutannya luar biasa karena di depannya neraka. Dan pastinya orang kalau sudah mau dihukum tidak bisa lepas dan tidak ada advokat, tidak ada pembelaan. Bahkan nanti semua tubuhnya juga jadi saksi. Jadi ketakutannya luar biasa jamaah. Bahkan di ayat yang sebelumnya kita bahas bahwa mereka baru yakin ya Allah, farji'na, aku yakin, kembalikan saya ke dunia. Sudah kasep jamaah. Jadi mumpung masih kasih umur jamaah. Jadi kadangkala kita ini punya angan-angan jamaah. Kenapa orang pada mengejar karir jadi profesor, jadi presiden, pejabat yang tinggi harta banyak. Padahal semakin panjang umurnya, semakin mendekati ah, ajal. Maka itu harusnya yang kita miliki harus kita manfaatkan semuanya jadi orang yang cerdas untuk kepentingan akhirat masa depan yang tiada batas. Jangan terus seolah-olah wah aku tambah kaya ini. Apalagi saya ini profesor, saya ini dokter, saya ini rektor, saya ini presiden. Oh semuanya bakalnya ternyata yang dimiliki belum habis orangnya sudah diangkat. Naudzubillah min dzalik ya. Dan sekali lagi jangan merasa karena masih sehat banyak harta bahkan apa nyawanya panjang belum tentu. Sedangkan iblis memang minta umur panjang dikabulkan. Maka itu aneh ya jamaah. Iblis yang begitu membangkangnya sama Allah masih mau berdoa jamaah. Ya sih percaya sama Allah masa kita yang beriman, yang kenal kebaikan, tidak mau berdoa kepada Allah, berdoa kebaikan, berdoa supaya ditolong untuk berbuat baik, berdoa supaya dimasukkan surga, berdoa supaya diampuni semua dosa-dosanya, dan minta langsung Jannatul Firdaus, minta langsung masuk surga tanpa hisab. Harusnya kita punya keyakinan jamaah. Kan iblis pun masih minta kepada Allah. Jadi orang-orang yang sudah melihat kenyataan ini jamaah, penyesalan tiada berarti. Kecewa. Hidupku sia-sia selama ini. Saya gunakan hanya di warung sehari apa? Satu gelas kopi sehari penuh di warung. Apalagi di situ ada wifi, teman banyak. Pokoknya hidupnya sementara ini penuh dengan apa? Tertipu segala macam fasilitas hiburan. Padahal hidupnya semakin bertambah, semakin dikurangi. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Barang siapa kami panjangkan umurnya, kami kurangi ciptaannya, kami kurangi jatah umurnya. Harusnya kita harus pandai-pandai memperhitungkan hidup ini bukan untuk cuma-cuma, untuk ibadah. Supaya menghadap Allah, apa? Tidak menyesal. Karena pada dasarnya semua manusia apa? Apa coba? Semua menyesal. Coba atau gini saya berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Itu yang baik, apalagi yang jahat. Tambah lebih menyesal. Yang baik masih merasa kurang. Tahu gini saya buat ikhlas semua ini amalan ini. Selama ini saya masih berharap pujian, berharap balasan. Jadi intinya jemaah, kalau kita punya keyakinan yang kuat, wabil akhirtum yukinun, insya Allah ucapan kita ini terkontrol. Perbuatan kita terkontrol. Hati kita terutama.
Kalau hatinya rusak, rusak semua. Tapi hati itu buah dari perbuatan jamaah. Kalau kita mau memperbaiki hati, ucapannya perbanyak istighfar. Kalau kita ingin memperbaiki hati, jangan lupa apa? Istiqomah dalam sholat. Kalau ingin memperbaiki hati, jangan lupa perbanyak sedekah. Kan hati akan dengan otomatis bersih, mudah menerima kebaikan. Tapi kalau diperbanyak dosa apa? Balrona fi qulubi ma kanu yaksibun, hatinya penuh dengan dosa, tertutup semua dosa, ron, nggak ada kebaikan sama sekali, merasa untung berbuat dosa, bahkan apa? Kok rasanya nggak enak kalau nggak berbuat dosa? Karena merasa untung, maksiat, zina dapat uang, membunuh dapat uang, membunuh orang banyak laku apa senjatanya. Ya, naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, jangan merasa beruntung berbuat dosa. Berarti orang ini apa? Dikuasai hawa nafsu. Baik, saya lanjutkan yang memperkuat ayat 2, 3. Surat Insikok ya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang, oh ini masih penjelasan surat Al-Kahfi ya. Penjelasannya tentang apa? Hadis. Mohon maaf. Bahwa disebutkan Rasulullah SAW di waktu perang Hunain. Jadi kita dikasih sama Allah, sama Rasulullah apa? Supaya bisa eh, membayangkan perumpamaan. Setelah kosong diberitahu, ayo kumpulkan semua apa yang kalian tahu. Mau kayu bakar, mau apa, kumpulkan semuanya. Setelah terkumpul, banyak. Kemudian Rasulullah itu tanya, yang terkumpul banyak ini kan akibat usaha kita. Tidak ada bedanya dengan dosa-dosa. Kalau numpuk, 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 tidak pernah diistighfari, ya seperti kayu ini. Jadi tidak ada kata-kata Allah itu membiarkan dosa besar, dosa kecil, semua sudah tercatat. Supaya terhapus, perbanyak istighfar. Ya, jangan sia-siakan hidup ini jamaah. Karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha Rahman Ar-Rahim. Ya, kebaikan apapun akan diterima sama Allah. Bahkan sampai kita bosan, Allah tidak akan bosan. Karena manusia itu bosanan, jemaah. Sering jemu. Maka itu, kalau beramal, jangan terlalu banyak. Tapi apa? Istiqomah walaupun sedikit. Itu kalau amalan-amalan sunnah. Kalau amalan wajib, ya semampunya. Tapi kalau haram, ya harus dijauhi. Karena haram itu bukan perbuatan, tapi menghindari. Baik, saya lanjutkan yang ayatnya yang mendukung. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang yang dapat catatan kitab dari kanan, dapat hisaban yasiro, hisab yang ringan. Maksudnya apa? Tidak langsung masuk surga, tapi masih ditanya. Apa maksudnya? Ya ditanya tapi sama Allah setelah itu dihapus jamaah. Sebab manusia kalau ditanya diteliti semua perbuatannya Allah tidak pernah tidur, malaikat pun mencatat. Ya pasti disiksa. Cuma setelah itu dihapus. Mana hisaban yasiro. Jadi hisaban yasiro orang yang masuk surga dengan pertanyaan, tapi setelah itu mengakui perbuatannya. Iya, iya ya Allah, iya. Tapi kalau orang munafik, enggak, enggak. Akhirnya apa? Ditutup mulutnya, berbicara tangannya, bersaksi kakinya, bahkan semua kulit, dagingnya, anggota tubuhnya bersaksi. Kenapa? Di dunia bohong, menghadap Allah juga dusta. Karena orang pendusta itu sulit mau dihindari. Kecuali kalau taubat. Kalau sudah kebiasaan itu rasanya tidak enak kalau tidak bohong jamaah. Jadi sekali lagi, hisaban yasiro
Itu orang ditanyai semua, kemudian apa? Dia ngakui jamaah. Itu pengertian hisaban yasiro. Sebab kalau hisabnya sungguh-sungguh diteliti, keburukannya nampak. Oh, lebih banyak keburukannya. Lebih banyak ada ikhlasnya. Lebih banyak ada sesuai syariat. Maka otomatis kita akan disiksa sama Allah. Tapi karena kita selalu merasa beramal karunia Allah, merasa tidak punya kekuatan, tidak sombong, dan mengakui dosa-dosa. Inilah yang diharapkan. Seperti apa? Doa Sayyidul Istighfar. Induknya istighfar. Apa? Allahumma anta rabbi la ilaha anta. Itu pengakuan jemaah. Engkau Tuhanku. Tiada Tuhan selain engkau. Mengakui nikmatnya. Mengakui dosanya. Jadi orang itu kalau mengakui akan kekuatan Allah. Mengakui akan kelemahan kita. Mengakui karunia Allah. Mengakui dosa-dosa kita. Allah tambah cinta. Bukan berarti tidak beramal loh ya. Jadi tetap perintahnya dijalankan semaksimal mungkin, mastatoktum sesuai dengan kemampuan, larangannya ditinggalkan semaksimal mungkin. Kalau dilanggar ternyata masih tidak kuat, cepat-cepat minta ampun. Jangan dianggap, wah Allah Maha Pengampun, nanti aja istighfarnya. Tidak bisa jemaah. Walaupun Allah Maha Pengampun, tetap apa? Intinya jemaah, tetap manusia itu harus segera. Nanti apa? Kalau dosa dibiarkan semakin banyak sulit berbuat kebaikan, sulit mengimani kebenaran. Kemudian ayat pendukungnya surat Al-Haqqah tentang kiamat. Fa'amman utiya kitabiyah fayaqul ha umqra'u kitabiyah. Jadi orang yang dapat catatan baik jamaah seperti orang-orang sekolah, lihatan ini catatan saya ini. Karena apa? Saya yakin saya akan dihisap. Saya yakin saya akan menghadap Allah. Saya yakin semua perbuatanku akan. Jadi orang bisa meyakini bahwa hidup ini diperhitungkan, itu insya Allah akan bahagia. Tapi tidak ujuk-ujuk orang bisa yakin sama akhirat. Siapa orang mutakin? Yu'minuna bil ghaib. Percaya sama Allah, percaya sama malaikat kalau selalu mencatat. Wa yuqimunas shalah, selalu menegakkan sholat, ajat istiqomah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Setelah itu infak, zakat, sedekah dilakukan semuanya dari sebagian hartanya. Terus yu'minuna bima unzila ilaika. Otomatis orang itu bisa percaya Al-Quran, percaya kitab-kitab Allah yang dulu memang diturunkan. Baru Allah menyatakan wabil akhiratihum yukinu. Dan kondisi orang itu akan memiliki keyakinan tentang akhirat. Jadi percaya bisa percaya. Rugi kita berbuat enggak. Walaupun orangnya enggak balas kebaikan sama orang enggak apa-apa karena kita hanya mengharap itu Allah. Jadi pengertian ikhlas apa? La nuridu minkum jazaan wala syukuro. Kami tidak kepingin balasan, tidak kepingin kata-kata terima kasih. Yang penting Allah semuanya. Adapun orang-orang yang menerima kitabnya dari belakang punggungnya, tidak hanya kiri, belakang, saking jeleknya jamaah, pasti masuk neraka. Ya, jadi dengan tangan kiri dari belakang. Waduh, tambah luar biasa jemaah. Ini petanda orang ini orang yang jelek. Naudzubillah min dzalik. Jadi semua yang dicatat malaikat akan disetorkan kepada Allah. Kemudian surat pendukung lanjutannya yang tangan kiri wa amman utiya kitab bisimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Pura-pura tidak tahu hisab jamaah. Padahal sudah banyak memberitahu. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ternyata kematian itu tidak selesai. Saya kira mati selesai. Mati tidak diapa-apakan. Dan sekarang saya menghadap Allah. Tidak bawa harta. Tidak bawa kekuasaan. Telanjang bulat ya Allah. Yang dulu saya bangga-banggakan.
Sekali lagi jamaah, jangan merasa enak orang yang maksiat, enak orang yang berkuasa, enak orang yang korupsi. Yang enak itu orang yang taat, yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Sebab itulah orang yang paling cerdas, tahu kebenaran. Sekarang apa artinya ilmu yang kita kejar sama, yang kita pelajari sampai puluhan tahun dengan biaya, tenaga, sampai tidak tidur. Tiba-tiba karena uang kita mau disogok. Karena uang kita mau membunuh orang. Hanya dengan satu pencet banyak orang meninggal. Terus buat apa kita membangun? Buat apa kita mengobati? Buat apa kita berbaik sama orang? Tapi akhirnya semuanya berkuasa. Itu Rasulullah itu yang ditakuti itu apa jemaah? Bukan kemusyrikan, bukan kefakiran. Yang saya takuti kalau kalian dapat harta banyak, tapi belum siap imannya. Tidak kenal kalau ini harta milik Allah. Tidak tahu kalau ini amanat. Hanya apa? Kalian saling berebut. Kalian saling membunuh. Saling bersaing. Alhaakumut takasur. Berlomba-lomba. Hatta zurtumul makobir. Berhentinya kapan? Kalau sudah ditutup dengan tanah. Masuk kubur. Itulah sifat manusia. Jadi manusia ini pada dasarnya banyak yang tidak siap dapat kenikmatan. Jadi kalau Allah cinta sama hambanya, Allah uji. Kenapa? Nafsu ini kalau dibiarkan seperti anak bayi, tidak disapi, apa? Minum susu terus, ngempeng terus. Karena sudah kebiasaan jemaah. Jadi harus dipaksakan dalam kebaikan. Jadi kitab dan catat ini semuanya akan dipaparkan di hadapan manusia masing-masing. Dan semuanya akan dicatat baik kecil walaupun besar. Maka itu jamaah, kalau kita sadar bahwa kita ini tidak luput dari dosa, bahkan kata Rasulullah apa? Al-insan malul khotok wa nisyan, tempatnya dosa dan lupa. Tapi sebaik-baik manusia itu, yang dosa itu apa? Minta, minta ampun. Sebab manusia ini kalau mengakui kelemahannya, mengakui salahnya, saling apa? Saling mendukung. Iya sih, saya sendiri juga salah. Kenapa kok sombong? Kenapa kok menjustifikasi orang lain? Seolah orang lain tidak bisa berbuat baik. Oh, saya dulu juga dulunya kotor, hina, dina. Karena Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik, Allah dekatkan sehingga merasa nikmat beribadah, nikmat beramal soleh. Tidak berharap lagi ujian, balasan, baik materi, walaupun yang berupa kata-kata, walaupun tidak dilihat, tidak dipandang, bahkan dimaki pun merasakan nikmat. Karena Rasulullah itu walaupun sudah berbuat baik masih dimaki-maki jemaah. Bahkan mau dibunuh. Padahal dulunya sebelum diutus, semua orang Arab percaya Rasulullah itu orang paling jujur. Orang yang sering menolong. Jadi sangat simpati sama Rasulullah. Begitu Al-Quran disampaikan, Tauhid disampaikan, banyak yang memusuhi. Itulah sejak dulu sampai sekarang setan tidak terima karena setan kepingin semuanya masuk neraka. Nah, karena orang-orang tidak percaya tentang kitab, tidak percaya kalau dicatat, akhirnya malaikat yang selalu menjaga, yang selalu mencatat, yang selalu mengawasi, disuruh sama Allah. Apa? Lemparkan kulla kafarin anid. Kenapa Allah menyebut kafar? Karena sering mengkufuri nikmat Allah. Dan orangnya sangat apa? Keras kepala, tidak mau percaya. Masukkan neraka jahanam. Kenapa jahanam? Tempat yang paling panas. Kenapa orang bisa gini? Menolak berbuat baik, mu'tadim melampaui batas, ragu-ragu terhadap janji Allah. Jadi orang bisa yakin itu tidak semudah yang kita bayangkan. Dan orang ini biasanya kalau menyembah Allah, kalau berbuat baik, tidak hanya karena Allah toh, ada kepentingan yang lain. Masih ada embel-embel seolah-olah apa? Allah tidak bisa apa-apa. Masih riak.
masih syirik. Kenapa? Riya termasuk syirik kecil. Jadi tidak hanya karena Allah tak jemaah, masih ada kepentingan yang lain. Maka itu orang ini sulit menerima kebenaran. Dia kufur nikmat. Jadi kalau berbuat baik bilang saya. Tapi kalau berbuat dosa ini karena kehendak Allah. Seperti siapa? Iblis. Karena iblis pada dasarnya berbuat kebaikan, ketaatan semata-mata ingin dimuliakan. Bukan kepingin semata-mata saya ini hamba Allah. Saya bisa sholat ini sudah untung-untungan. Kenapa kau cari pangkat, kedudukan? Dapat taat menghindari maksiat itu sudah untung jemaah. Karena tidak semua orang bisa mengamalkan apa yang diperintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang sama Allah. Walaupun sudah tahu. Kalau tidak dapat hidayah, tidak dapat taufik. Jadi maknanya, malaikat yang selalu menyertainya, ya, atid yang selalu hadir, itu nanti disuruh juga ada malaikat yang selalu menyaksikan tadi. Sudah apa? Sudah lemparkan itu. Kamu kan tahu, lemparkan dia. Jadi menunjukkan apa? Malaikat itu sangat penurut, sangat patuh. Tidak ada sama sekali bisa disogok, dirayu. Ya jamaah, na'udzubillah min dzalik. Jadi orangnya anid, keras kepala. Kenapa keras kepala jamaah? Karena terlalu banyak dosa. Jadi hatinya kaku, ya, kasar, penentang. Naudzubillah min dzalik. Bahkan tahu Abu Jahal, seandainya Muhammad itu benar, lebih baik saya apa? Dihujani batu daripada saya nurut. Bayangkan jemaah. Seandainya benar, ya sudah lebih baik hujan batu. Matikan aja saya. Jadi orang kalau sudah sakit hati, iri dengki, kebenaran tidak akan diterima jemaah. Seperti iblis. Dikira iblis tidak tahu. Sudah tahu itu perintah Allah. Langsung dengar dari firman Allah. Cuma karena hasud, iri, dengki kepada Nabi Adam yang baru diciptakan kok disuruh dihormati. Nah, saya sudah lama kok tidak dihormati sama Adam. Ya tidak mau saya. Inilah orang kalau iri dengki. Padahal itu semuanya perintah Allah. Jadi Allah ini ingin menguji hambanya. Jangan sampai kita ini merasa senior, merasa hebat, harus dihormati. Tidak. Kita bisa berbuat baik atas kehendak Allah. Bahkan Nabi Adam baru diciptakan, dikasih sama Allah ilmu apa? Allama Adam al-asma kullaha. Semua ilmu, semua nama diketahui. Begitu malaikat ditanya, tidak tahu. Padahal malaikat sudah lama. Karena tidak dikasih ilmu. Jadi allamal insan malam ya'lam. Jadi jangan sekali lagi kita merasa berilmu. Subhanak la ilma lana illa ma'alam tanah. Para malaikat mengakui saya tidak punya ilmu kecuali yang kau ajarkan ya Allah. Itulah petunjuk bahwa orang kalau tidak dikuasai hawa nafsu selalu baik terus. Padahal malaikat itu taatnya luar luar biasa. Kemudian ayat yang semakna dengan ini kisahnya seperti dalam surat Al-Qalam yang pernah terjadi jamaah. Tapi sebelum itu saya carikan tafsir yang lain, itu selain Ibnu Katsir, tafsirannya tentang orang-orang yang anit. Tapi ada lagi pendukungnya ayat 25. Ya, 25 dari penafsirannya di berikutnya ini ayat 24. Ya, 24 ini dilanjutkan ayat 25. Jadi 24 ini tafsirannya. Jadi pengertiannya apa? Kafar itu sering mengkufuri, sangat kafir, sangat ingkar, anit, keras kepala. Kemudian mana itu bukan sekali, sering. Jadi kalau bahasa Arab apa? Sigomubalaho, hiperbola, disangat-sangatkan. Kalau Allah rozak, sering memberi rezeki. Nah, ini seringnya menolak kebaikan. Jadi walaupun sudah tahu ini benar, tetap ditolak. Jadi menolak berbuat kewajiban, berbuat baik. Tidak mau. Sedekah kecuali kalau ada kepentingan. Kepentingan
duniawi. Jadi berbuat baik kenapa? Ada kepentingan, keuntungan dari pribadinya. Tidak berbuat sekonyong-konyong karena Allah, enggak. Ada tendensi semuanya. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengundat-undat dan menyakiti orang yang memberi. Jadi semata-mata ada kepentingan, sponsor istilahnya. Jadi sponsor itu mengeluarkan uang itu supaya laku, laku jualannya, laku produknya. Juga itu supaya dia merasa dimuliakan orang, diagung-agungkan. Hanya dia jadi orang terpandang. Hanya dibalas sama Allah di dunia. Mu'tadin orang yang membelanjakan yang melampaui batas. Maksudnya apa? Ya, melampaui batas, batasan-batasan yang dilarang sama Allah. Murid ragu-ragu dalam urusannya. Tafsir yang lain, mena yaitu menghalangi kebajikan, muqtadin melanggar batas atau yang sangat dolim, sedangkan murid ragu-ragu terhadap kebenaran. Seperti orang munafik apa? Fi qulubi marad, fazada marad. Dalam apa kalau orang munafik dalam hatinya ada keraguan. Kalau ragu, tidak istighfar, ditambah keraguan. Lama kelamaan apa sama? Murtad, keluar dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ayat ini cocok jamaah muqtadin dalam surat Al-Qalam ayat 12 yang pernah kita bahas. Yaitu siapa? Walid bin Mughirah. Orang yang kaya jamaah. Orang yang terpandang. Orang pejabat. Anaknya banyak. Hartanya banyak. Man lil khairi muqtadin asim. Apa? Melampaui batas dan banyak berbuat dosa. Jadi tidak mungkin dosanya sedikit. Banyak. Saking banyaknya. Rasanya tidak enak. Tidak berbuat dosa itu jamaah. Ya. Jadi Rasulullah pun walaupun sudah tahu kalau Rasulullah itu apa yang diucapkan itu semuanya bukan bikinan Rasulullah. Tahu itu firman Allah, tapi tetap menolak. Kenapa? Sulit iman itu kalau dapat hidayah. Kenapa? Dia itu dari awalnya kepingin dipandang, kepingin dihormati, kepingin dianggap. Hanya apa? Sulit mencari kebenaran. Beda dengan Umar bin Khattab. Dia murni ingin mencari kebenaran, walaupun diprovokasi. Hanya beriman, hanya mendengarkan surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung percaya kalau ini bukan buatan manusia. Ini benar-benar firman Allah. Hanya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim Toha. Langsung percaya. Tapi kalau sudah ditutup hatinya karena perbuatan dosa. Biarpun dia pandai sihir. Banyak harta, punya kedudukan. Tidak akan dilakukan demi kebaikan. Kecuali ada kepentingan. Jangan dikira orang-orang Arab jahiliyah dulu tidak belum menambah kebaikan. Iya, saling. Tujuannya apa? Untuk mengangkat sukunya. Sukuku paling taat, sukuku paling baik, suku yang paling berbuat. Jadi untuk kebanggaan saja, jemaah. Kebanggaan dalam berbuat baik, dipamer-pamerkan. Apa artinya? Jadi kalau dipermalukan tidak mau. Jadi kebaikan hanya untuk kebanggaan. Bukan karena Allah semata. Jadi Walid bin Mughirah itu anaknya banyak. Siapa yang masuk Islam? Khalid bin Walid. Itu di antaranya. Jadi ini menunjukkan jamaah sekali lagi jangan dianggap orang-orang yang berbuat dosa itu semakin enak, semakin sulit berbuat kebaikan, semakin bahaya. Sifatnya apa orang ini jamaah? Orang ini alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhor, tidak ikhlas, tidak sepenuhnya menyembah Allah, tidak sepenuhnya berbuat baik karena Allah. Masih ada kepentingan yang lain. Seolah-olah Allah tuh tidak cukup. Jadi minta kontan. Tidak mau balasan akhirat. Tidak percaya tentang akhirat. Ragu. Jadi sirik. Sirik yang paling kecil apa? Ria. Berbuat amal bukan karena Allah. Masih mengharap yang lain tentang
dunia, tentang pujian, tentang pangkat, tentang kepentingan. Naudzubillah min dzalik. Jadi tidak bisa memberikan manfaat semuanya jemaah. Apapun karena Allah lah yang segala-galanya. Allah lah sumber kehidupan. Sedangkan selain Allah tidak bisa. Pangkat tidak bisa. Itu sementara jemaah. Teman yang banyak tidak bisa. Anak pun tidak bisa. Tahu anaknya Nabi Nuh? Tahu istrinya Nabi Nuh? Tahu istrinya, suaminya Aisyah, Fir'aun? Nah, tahu bapaknya Nabi Ibrahim? Semua keluarga pun bisa memberikan pertolongan. Hartanya Korun yang punya gudang emas tidak bisa menyelamatkan walaupun tentaranya ribuan. Fir'aun yang kaya raya, banyak tentaranya tidak bisa menyelamatkan. Ini menunjukkan apa jemaah? Manusia yang sombong nanti di akhirat dimasukkan neraka. Siapa tiga orang ini? Yang dimana api selalu seperti mau menyambar dia. Yang pertama orang yang sombong. Tahu cirinya sombong jemaah? Menolak kebenaran yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, meremehkan manusia, menghina manusia, menghina ciptaan Allah. Kedua, manusia yang memperdaya sesembah apa? Yang menyekutukan Allah, syirik. Ini orang-orang yang bakal kena siksaan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, orang yang membunuh. Nah ini anehnya di sini jemaah. Membunuh tanpa ada sebab, tapi pakai alasan demi agama, alasan hak asasi macam-macam. Itu semuanya dilakukan orang-orang zaman sekarang. Tinggal mencet bom, banyak yang mati. Padahal di situ ada anak-anak yang tidak berdosa, ada wanita yang lemah, tidak ikut campur, ikut mati. Tapi kalau dibilang bom bunuh diri, seolah-olah ini teroris. Tapi yang ngebom bom atom, bom nuklir, ribuan yang meninggal, yang tidak berbuat salah pun kena, anak-anak, bayi, tua, muda, mati jamaah. Tapi yang teroris dibesar-besarkan. Itulah manusia. Tidak terasa ya kalau dia itu di atasnya teror. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, ini ayat 26. Jadi ayat yang 23 sampai 26 ini kisahnya malaikat yang selalu menyertainya hanya disuruh melemparkan ke dalam neraka. Kemudian ayat 27 sampai 29 ini tentang korin jin jamaah. Jin yang selalu menyertai manusia memberikan bisikan yang jelek dan manusia yang jelek mengikuti jemaah. Karena dia jelek. Jadi orang jelek, orang kafir itu selalu dilekatkan dengan jin-jin kafir. Qala qarinhu rabbana ma'ahuta itu. Apa? Jin yang selalu menyertai dia, aku tidak menyesatkan. Dia sendiri yang tersesat. Jadi tidak mau disalahkan. Jadi nanti di neraka saling menyalahkan jin dengan manusia. Kemudian Allah marah. Sudah jangan saling berdebat, jangan saling menyalahkan. Semua dapat balasan masing-masing. Semua dapat siksa. Dan saya tidak akan mendolimi. Perbuatan dosa pasti dibalas sekecil apapun. Karena dulu tidak pernah minta ampun. Ya, tidak pernah merasa salah, tidak merasa dosa. Jadi Allah tidak mendolimi. Wa ma'ana bidzamalil abid. Ketetapan Allah yang maha adil, semua perbuatan pasti akan dibalas. Jangankan manusia, binatang yang menanduk binatang yang lain. Disuruh nanduk yang dulu pernah nanduk. Tapi karena binatang setelah itu jadi tanah jemaah. Nah itu orang-orang kafir melihat binatang seperti itu. Ya laitani kuntu turoba. Coba saya seperti binatang lah enak. Jadi tanah. Ternyata hidup terus layah ya walayamut. Tidak mati tapi tidak menikmati hidup. Tersiksa terus naudzubillah min dzalik. Jadi setan pun disalahkan. Padahal sama-sama masuk neraka jemaah. Masih sempat berdebat. Jadi manusia itu sering debat terus.
Sudah tahu sama salahnya, masih menyalahkan yang lain. Kenapa? Sudah diberitahu sama Rasul, sama Al-Quran, sama kajian para dai pengaji dimanapun. Kok masih tidak percaya? Baru masuk neraka, menyalahkan yang lain-lain. Ya, pernah iblis mengatakan, saya itu tidak pernah kok, kali sendiri yang dosa. Ya, dalam surat yang lain dinyatakan, yaitu surat Ibrahim ayat 22, ini pernyataannya iblis jamaah. Tidak terima disalahkan jamaah. Ya, memang dia pelopornya jamaah. Apa katanya? Waqala syaiton, berkata iblis. Ketika sudah diputuskan manusia itu, yang neraka sudah masuk neraka, yang surga masuk surga. Bilang apa? Allah itu janjinya benar. Kalau saya, enggak, salah dewi. Loh ya Pak Jamaah? Dan pada dasarnya saya itu tidak bisa mempengaruhi kalian. Cuma kalian saya bisi kok nurut. Siapa yang bisa nurut? Orang-orang yang kafir. Orang-orang yang durhaka. Jadi otomatis jadi temannya. Kenapa? Seirama jamaah. Senada. Jadi orang yang niatnya tidak ikhlas itu yang jelek-jelek ya sama. Dikumpulkan orang jelek ketemu jelek. Ya gagak ketemu gagak. Merpati ketemu merpati. Nah itu. Pada dasarnya manusia itu tidak bisa disesatkan. Nafsunya, kepentingannya. Maka itu kata iblis, jangan salahkan saya. Kalian sendiri yang sudah diberitahu sama Rasul, sama Al-Quran, sama Dai, sudah diperingatkan, tiap hari ada ceramah, bisa buka YouTube, pengajian apapun bisa, tinggal baca. Maka itu jangan salahkan saya. Ya, jangan salahkan. Saya itu tidak pernah menyekutukan Allah. Loh, bayangkan jamaah, saya tidak pernah ini kafartu bima asyraktumuni. Saya mengingkari yang kalian syirikan. Jadi pada dasarnya iblis itu masih percaya Allah, tapi tidak nurut. Apa namanya? Percaya tapi gak nurut. Apa percaya? Namanya apa? Itu dalam bahasa Arab itu fasik, coba. Tahu tapi tidak melakukan. Fasik. Naudzubillah min dzalik. Jadi tidak syirik. Iya, tetap masih minta sama Allah. Ngomong gak syirik gimana? Padahal sombong termasuk bagian dari syirik. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan menolak perintah Allah dan sombong. Apa sombongnya? Saya lebih baik dari Adam. Tidak bilang ini karunia Allah. Ya itu sombong ya, Mas. Mengaku dirinya lebih baik. Dan sombong termasuk bagian dari syirik. Cuma dia berdebat. Aku tidak syirik. Loh, lah repot kan? Jadi intinya orang salah tidak mau salah. Sejak dulu sampai sekarang. Apalagi kalau sudah dimasukkan penjara, sudah mau dihukum mati. Saling menyalahkan. Saling mendustakan. Seolah-olah itu salahmu sendiri. Ya, banyak sekarang jamaah. Kalau sudah ketangkep, semuanya saling, bahkan namanya apa? Kalau istilah pengadilan justice, tunjukkan orang-orang yang berbuat salah, nanti kamu saya kasih keringanan. Itu di dunia jamaah. Jadi saling memberitahukan tentang teman-temannya. Ini yang salah, ini yang salah. Ya, setelah itu semuanya sama-sama salah. Tapi sama-sama dihukum. Cuma kamu lebih ringan karena kamu menunjukkan orang lain. Kalau tidak gitu kamu tak ingin dihukum lebih berat. Nah itu kan jemaah. Yang kisahnya apa? Polisinya, polisi. Ya, anak buahnya menyebutkan siapa yang bunuh. Ya ini saya disuruh. Nah ini yang terjadi jemaah. Di dunia seperti itu apalagi di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Setelah itu ayat yang ke-30 Allah menyatakan orang-orang yang berdebat ini, baik manusia dan jin, semuanya masuk neraka jahanam. Ya, pada hari kiamat nanti kami berkata kepada neraka jahanam, apa sudah penuh tak isinya? Jadi penjara
neraka itu biarpun penuh dijejeli terus jemaah. Dijejel-jejel karena banyak orang yang masuk neraka. Sedikit yang masuk surga sampai Allah tanya. Apa? Neraka tanya, apa perlu tambahan ya Allah? Kalau perlu tambah lagi. Kalau masih ada yang berbuat dosa, tambah lagi ya Allah. Jadi Allah itu tanya kepada neraka supaya kita tahu bahwa neraka itu tempatnya tidak lebar, penuh sesak, berjubel-jubel manusia bertindih-tindihan, ya. Bahkan minumannya dari nanah dan darahnya orang neraka dan itu panas. Naudzubillah min dzalik. Bukan penjara di dunia, apalagi penjaranya orang koruptor. Masih bisa kelenceran, bisa makan, bisa ketemu keluarga. Ya, ini akhirat jamaah. Siksaan yang sesungguhnya ini. Ya, jadi Allah merintahkan kepada malaikat ya sudah. Malaikat itu bilang apa? Tambah lagi oh, tambah lagi. Waduh, akhirnya ada hadis yang mengatakan apa? Waktu itu neraka itu diisi, sedangkan neraka masih minta tambah lagi ya Allah. Wah, ternyata karena kekuasaannya Allah, jadi salah kaki Allah ini dimasukkan. Wah, cukup ya Allah, sudah penuh, penuh, penuh. Nah, ini bahasanya Allah seperti kan bahasa kita. Jangan dibayangkan kakinya Allah seperti apa, gitu ya. Ini bahasanya Allah dengan bahasa manusia. Karena apa? Neraka tidak gitu minta terus. Karena neraka itu paling benci sama orang-orang kafir. Itu sudah sifatnya ciptaan Allah berupa neraka. Tapi kalau surga, Masya Allah. Paling kecilnya surga, 10 kalinya dunia. Lulak sepi. Oh, enggak jamaah. Banyak bidadarinya. Satu orang sampai 70.000. Lo itu lah bidadari. Lo bidadara. Wah, ada. Apa? Wildanum muhalladun. Para pemuda-pemuda yang tampan-tampan seperti mutiara. Jadi ada makhluk-makhluk yang nama istilah kita perempuan bidadari, yang laki bukan bidadara, pemuda-pemuda. Wildanum muhalladun. Yang seperti mutiara. Jadi walaupun kelihatannya besar tapi tidak kesepian. Bahkan keluarganya pun akan disatukan kalau memang seiman jemaah. Dan ini sesuai dengan janji Allah bahwa neraka jahanam itu dipenuhi dengan manusia dan jin yang tidak taat kepada Allah. Siapa yang bisa disesatkan jemaah? Yaitu orang-orang yang tidak ikhlas. Semuanya pasti kena godaan iblis karena iblis sudah bersumpah kepada Allah. Bayangkan, bersumpah kepada Allah demi kebesaranmu ya Allah, biizzatika. Pasti semuanya saya sesatkan kecuali ibadah minhumul mukhlasin, bukan mukhlis. Kenapa jemaah? Iblis ini menyatakan hanya yang engkau ikhlaskan ya Allah. Karena bentuknya bukan mukhlis lafadznya. Kalau mukhlis itu pelaku. Wa ma umiru illa liya'budua mukhlisina. Jadi syariatnya disuruh ikhlas. Tapi kalau sudah ikhlas jangan bilang aku bisa ikhlas. Tidak bisa. Kita tidak akan bisa sabar illa dengan dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi jangan sombong sudah ikhlas. Jangan merasa bisa ikhlas. Ikhlas itu karunia Allah. Maka itu iblis mengakui kecuali yang engkau ikhlaskan, yang engkau selamatkan. Tapi terjemahnya mukhlis. Padahal lafaznya mukhlas, mukhlasin. Kecuali kalau surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Nah, gitu jamaah ya. Mukhlisin. Nah, orang yang ikhlas. Syariatnya. Kalau sudah berhasil, jangan bilang aku sudah ikhlas. Aku bisa ikhlas. Tak bisa jamaah. Ya. Jadi seandainya Allah berkehendak, semua dikasih hidayah. Tapi kenapa Allah pakai lau? Ya sudah, ini dunia aja mah. Seperti Rasulullah bilang apa? Lau Fatimah sarokot lakotok tuh. Jadi bahasa Arab itu kalau lau itu tidak mungkin terjadi. Kalau bisa jadi, bisa tidak. Insya Allah. Tapi kalau lau tidak mungkin seluruh manusia dapat hidayah. Inilah dunia.
Dan ini sudah ketetapan Allah bahwa neraka jahanam dipenuhi manusia dan jin. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan semuanya dalam surga Firdaus. Jadi butuh keimanan hidayah dari Allah supaya kita punya semangat beramal soleh. Saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan saling tolong menolong berbuat dosa atau permusuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi ayat ini berakhir dengan ayat 30. Dari ayat 23 sampai 30. Ada pertanyaan jamaah? Saya kira sekian dulu. Insya Allah kita lanjutkan ayat berikutnya. Cukup? Ya. Cukup. Mudah-mudahan apa kita kaji ini menambah keyakinan kita kepada Allah sehingga kita mudah berbuat kebaikan, mudah mempercayai firman Allah, mudah mengimani dan mudah mengamalkan. Amin. Ya. Amin. Itulah yang kita harapkan. Ya. Insyaallah. Jadi tidak ada tujuan semata-mata untuk mencari kepandaian, tapi bagaimana bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Allah. Baik, kita ada dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suwun Pak Ustaz, suwun ketantan. Mbak Ustaz. Oh, Pak Gede. Suwun Ji. Sami-sami. Nah, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum.